Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dia Puspita Aulia dari Divisi Infokom Himatepa. Nah, kali ini kita bertemu lagi di podcast Himatepa, yaitu dengan tema produktif versus prestasi. Nah, kita kedatangan salah satu narasumber hebat, yaitu Mbak Mei Mulansari. Halo Mbak Mei, apa kabar? Hai Dea, alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah. Oke, Mbak Mei mungkin bisa perkenalan dulu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama aku Mei Mulansari, biasa dipanggil Mei, dari Teknologi Pangan juga angkatan 20 atau semester 6. Oke, teman-teman, Mbak Mei ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi juara satu yang kemarin, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah juara satu mahasiswa berprestasi di Unimus. Kita ke topik hari ini ya. Langsung aja ya Mbak Mei. Kita akan membahas tentang produktif versus prestasi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu pencapaian apa saja sih yang udah didapatkan Mbak Mei ini selama menjadi mahasiswa? Oke, baik. Berbicara terkait pencapaian ya, mungkin di sini outputku adalah sebagai mahasiswa itu bukan hanya sekedar yang kuliah lalu pulang gitu, tapi juga terkait kebermanfaatan diri, juga terkait aku yang punya passion atau hobi ini tersalurkan nggak sih ketika aku berada di bangku perkuliahan ini gitu. Jadi untuk pencapaiannya mungkin ada beberapa kesibukanku di luar kegiatan kuliah ya, seperti mengikuti organisasi dan juga volunteer atau part time gitu. Dan alhamdulillahnya dari ketiga kesibukan tadi berjalan dengan lancar semua dan gak ada yang salah satunya itu menghambat salah satu yang lainnya. Berarti Mbak Mei ini punya kesibukan yang sangat sibuk ya teman-teman. Produktivitas sehari-hari Mbak Mei itu seperti apa aja sih selain berkuliah? Selain kuliah, yaitu aku ikut di organisasi UKM Global Unimus di angkatan 2022-2023. Kebetulan menjadi ketua umumnya. Masya Allah. Jadi ya harus membersamai mereka lah di beberapa proker tersebut. Lalu setelah itu juga ada aktivitas part time atau volunteer yang biasanya aku ikutin. Kalau untuk volunteer itu biasanya offline atau ikut gimana Mbak? Oke, untuk volunteer sendiri biasanya itu aku bergabung dengan IRO atau International Relation Office di kampus kita tercinta ya, di Rektorat lantai 4 tuh. Jadi di situ ya kami biasanya menyelenggarakan satu acara, yaitu kunjungan dari sekolah SMK atau SMA, lalu terkait dengan international student ya yang mendaftar sebagai mahasiswa Unimus. Kita biasanya ngadain semacam kampus tour, mengenalkan mereka terkait kampus Unimus sendiri gitu. Lalu kalau untuk di luar kampus mungkin bukan volunteer tetap sih, tapi misalkan ada 1-2 kegiatan itu di bidang pengajaran, seperti itu aku excited untuk join. Masya Allah. Jadi sangat-sangat punya kegiatan yang sibuk ya Mbak Mei. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kan Mbak Mei ini punya kegiatan yang padat ya. Apakah pernah sih merasakan fase mager gitu loh? Karena energi produktivitasnya itu habis beberapa saat gitu. Pernah nggak sih Mbak Mei? Oke, untuk perasaan mager ya atau fase mager itu biasanya di weekend sih. Tapi untuk kebetulan semester 5 kemarin jadwalku kuliah dan juga organisasi dan yang lainnya itu bisa dibilang sangat padat. Jadi mungkin bisa dibilang keluar rumah itu sekitar jam 7 atau jam 8, nanti pulang lagi itu jam 9 atau jam 10 malam gitu. Dan kadang sampai rumah tuh udah ngerasa capek apa kan, jadi langsung tidur, terus besoknya juga ngelakuin aktivitas yang sama gitu. Nah, magernya ini tuh kadang kalau di weekend nggak ada event dari organisasi atau kegiatan part time atau volunteer gitu, itu biasanya yang udah mulai mager nih gitu, karena akunya sendiri berspekulasi
ini kan weekend gitu, nantilah mau ngerjain ini ngerjain apa gitu, Jadi ditunda-tunda gitu. Jadi satu hari itu bisa nggak ngelakuin apa-apa gitu, tapi ya hanya beberapa kali aja sih mungkin ya, nggak tiap weekend ngerasain. Oke, berarti walaupun sering sibuk tapi untuk menunda waktu itu cuma sekali 2 kali aja. Oke, nah Mbak Min ini kan kegiatannya sibuk banget gitu ya. Nah, cara manage waktunya untuk kuliah, untuk organisasi, untuk kegiatan volunteer gitu gimana, Mbak? Oke, mungkin dari aku sendiri membuat semacam notes atau catatan gitu terkait dengan tujuan utamaku apa gitu. Jadi mungkin ada beberapa kegiatan atau agenda ya, misalkan dalam satu hari gitu. Aku prioritasin dulu, kayak membuat skala prioritas gitu. Pasti yang utama untuk kegiatan kuliah ya, semacam tugas ataupun proyek kelompok seperti itu. Itu aku jadiin prioritas, artinya penting harus dilakukan sesegera mungkin gitu. Baru setelah itu diikutin oleh event-event yang tadi menurutku setelah ini mungkin harus mendahulukan yang ini, harus mendahulukan yang itu. Jadi mungkin dibikin skala prioritas. Selain skala prioritas apa lagi, Mbak? Biasanya sih terkait agenda yang jangka waktunya tuh pendek gitu. Misalkan ada kegiatan yang terdekat ya? Iya, jangka waktu terdekat itu berarti harus kita duluin lah gitu. Sebisa mungkin manage biar juga kegiatan yang lain pun nggak tertunda gitu. Oke, berarti untuk Mbak Mei sendiri itu cara manage waktunya yaitu dengan buat skala prioritas sama memprioritaskan kegiatan yang lebih dulu. Gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman Himatepa nih. Kita lihat pertanyaannya dulu ya dari Instagram. Nah, gini Mbak Mei. Ini ada pertanyaan dari salah satu teman kita dari Himatepa. Apakah dalam memperoleh prestasi itu dan memiliki ambisi harus mengorbankan teman gitu, Mbak? Mungkin di sini harus digaris besarkan dulu ya, mengorbankan temannya itu seperti apa gitu. Kalau berdasarkan versiku sendiri, ambisi yang aku maksud di sini adalah kebutuhanku. Artinya aku menjalani 1-2 hal ini, apakah aku merasa butuh di hal tersebut atau tidak. Kalau aku ngerasa butuh berarti aku otomatis harus memprioritaskan atau ambis dalam hal tersebut gitu. Tapi misalkan kegiatan tersebut tidak aku butuhkan, ya mungkin itu bisa di nomor 2 kan seperti itu. Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya ya Mbak. Mau tanya nih, kalau Mbak Mei itu ikut organisasi nggak ya? Tadi udah ada ya. Soalnya akhir ini saya lagi susah banget bagi waktu antara produktif di organisasi atau mengejar prestasi. Nah, gimana sih caranya Mbak Mei untuk membagi waktu tersebut? Prestasi yang dimaksud itu kayak ikut-ikut lomba, kemudian ikut ajang perlombaan yang lain. Oke, baik. Mungkin berarti di sini konsepnya adalah organisasi itu bisa menjadi salah satu penghambat untuk kita berprestasi seperti itu ya. Tapi menurutku di sini mungkin kita harus cari tahu juga ke dalam diri kita itu sebenarnya passion kita di mana gitu. Kadang kita mau ambis mendapatkan prestasi itu, mau ikut lomba semacam apa itu kita masih bingung gitu. Ini aku bisa nggak ya ikut lomba ini, atau lomba semacam apa yang harus aku ikutin gitu. Nah, itu balik lagi ke diri kita ya, tadi hobinya di mana, passionnya di mana gitu. Dan menurutku ketika teman-teman itu udah mutusin buat masuk ke satu organisasi, berarti itu sesuai sama kesenangannya dong, atau hobi atau passionnya gitu. Nah, kenapa enggak mungkin dari teman-teman ikut organisasi ini, ilmu apa yang bisa didapat di situ, terus juga terkait diri mereka, berkembangkah mereka di organisasi tersebut, dan coba untuk menyalurkan kebiasaan atau kegiatan di organisasi tersebut tuh di ranah prestasi seperti itu. Misalkan mungkin teman-teman dari Kominfo ya, itu kan berarti excited terkait dengan broadcasting,
lalu juga content writing gitu kan, atau desain grafis gitu. Nah, kenapa enggak buat teman-teman itu nyoba untuk ikut kegiatan atau lomba yang berhubungan dengan desain grafis, fotografer atau copywriting tersebut gitu. Itu kan artinya di sini udah ada kesamaan ya antara passion juga organisasi yang artinya mendukung value kita dan juga kemampuan kita atau niat kita buat upgrade diri di bidang prestasi. Oke, jadi berarti eh, ikut organisasi itu sebenarnya itu nggak menghambat ya Mbak Mei, malah kita malah bisa mendukung untuk lebih berprestasi lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gimana nih cara menjadi mahasiswa berprestasi? Tapi kita ini tipikal orang pemalas, gitu. Gimana Mbak Mei? Gimana ya? Saya salah satu kunci utama mahasiswa berprestasi adalah niat Iya. dari diri kita sendiri gitu. Karena aku bisa nyimpulin banyak kok dari mahasiswa Unimus sendiri itu yang mungkin sangat unggul di bidang akademik ya. Dalam artian kuliahnya itu selalu mendapat IPK yang bagus, kemudian juga rajin gitu. Tapi terkadang di sini kita tahu ada peluang buat lomba, itu kan kita ngerasa nggak ikut dulu lah, males kayak gitu kan. Nah itu mungkin yang jadi salah satu hambatan ya buat diri kita sendiri gitu. Jadi intinya kalau udah melihat satu peluang itu dan kita merasa kayaknya ini bermanfaat deh buat diri aku, bisa buat upgrade skill dan segala macam itu, cobalah untuk ya mencoba lomba itu. Untuk pertanyaan berikutnya nih, apakah selama menjadi mahasiswa berprestasi itu adakah hambatan di lingkungan pertemanan gitu Mbak? Mungkin ada teman yang kurang suka atau iri. Nah, gimana sih cara Mbak Mei untuk menghadapi hal tersebut? Oke, terkait dengan masalah pertemanan ya, mungkin di sini problemnya itu lebih ke aku mungkin jarang bergabung sama teman-temanku gitu. Jadi kita jarang punya komunikasi yang bagus ke semua, terutama satu angkatan gitu ya. Jadi hanya mungkin beberapa aja teman-teman yang eh, deket gitu kesehariannya. Tapi dalam artian dekat itu pun nggak setiap hari kita chattingan gitu, nggak sih gitu. Jadi mungkin permasalahannya itu di satu sisi adalah minusnya dengan semua produktivitas kita pasti ada waktu yang harus kita korbankan setelah itu. Misalkan tadi itu juga hubungan kita dengan teman dalam artian interaksinya kurang. Jadi kurang komunikasi sama teman gitu ya. Next pertanyaan berikutnya nih, bagaimana cara Mbak Mei ini mengelola tantangan yang dapat mengurangi tingkat produktivitas Mbak Mei sebagai mahasiswa? Oke, cara mengurangi tingkat apa sih? Tantangan untuk Oke, apalagi di semesterku yang sekarang udah semester 6 kan ya. Ismin berarti bentar lagi juga harus segera nyusun skripsi dan segala macamnya gitu. Mungkin salah satu caranya ya itu dengan nggak menambah produktivitas lain gitu, dalam artian ya sudah ngejalanin apa yang udah jadi kewajiban atau tanggung jawab yang saat ini seperti itu. kita udah sampai nih di penghujung acara teman-teman. Mungkin dari Mbak Mei sendiri ada closing statement terlebih dahulu. Oke, mungkin closing statementnya adalah ketika kita memilih untuk menjadi mahasiswa itu ajang dimana kita menyalurkan semua apa sih yang ada dalam diri kita gitu. Value apa yang ada dalam diri kita ya, hal itulah yang sebisa mungkin harus kita salurkan selama kita menjadi mahasiswa ini gitu. Dan tadi yang disebut prestasi juga bermacam jenisnya ya, bukan hanya prestasi yang di bidang akademik mengikuti perlombaan atau segala macamnya itu, tapi juga balik lagi ke value diri kita, passion kita masing-masing kan berbeda ya setiap orang gitu. Jadi mungkin bisa dibilang prestasi adalah dimana kita udah tahu kemampuan kita di mana, kita tahu passion kita di mana, dan kita bisa coba untuk menyalurkan itu jadi hal yang bermanfaat, hal yang membuat diri kita tuh lebih upgrade dari diri kita yang sebelumnya. Nah, kita udah sampai ke penghujung acara nih. Sebelum kita akhiri, saya akan membacakan kesimpulan pada podcast kali ini yaitu dengan tema
produktif versus prestasi, yaitu menjadi mahasiswa itu tidak harus datang kuliah pulang saja. Kalau kita bisa produktif melakukan apa yang bisa kita lakukan selama itu positif, itu it's okay. Kemudian tips memanage waktu yaitu dengan mencatat skala prioritas, kemudian mendahulukan kegiatan yang jadwalnya tersekat. Oke, sebelum kita tutup mungkin dari Mbak Mei ada closing statement terlebih dahulu. Ya, mungkin closing statement-nya adalah nyamanlah menjadi diri kita pribadi ya. Dalam artian di sini nyaman adalah bukan kita stuck ada di zona nyaman, tapi adalah nyaman kita menjadi diri kita sendiri. Artinya kita tahu passion kita tadi di mana, tahu value kita di mana, kemudian kita arahkan passion sama value tersebut ke kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang positif, dan pastinya kegiatan yang bisa mendatangkan prestasi untuk kita gitu. Karena masing-masing dari orang kan mempunyai karakteristik yang berbeda ya gitu. Jadi prestasi di sini nggak bisa dipukul rata harus hanya dari satu sub bidang, tapi kembali lagi ke keahlian kita masing-masing gitu. Sebisa mungkin jadilah versi terbaik dari diri kita, dari diri kita yang lalu. Terima kasih ya Mbak Mei sudah hadir di podcast kami. Semoga kedepannya sukses selalu dan semoga bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.